Ini saya steknya tanggal 2 Januari 2021. Jadi ini kurang lebih 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua pecinta tanaman. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar tanaman begonia. Nungguin ya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya buat video tentang koleksi begonia saya. Jadi beberapa jenis begonia, nama begonia dan cara perawatannya. Nah, waktu itu saya juga sekilas memberikan informasi tentang cara budidaya atau cara memperbanyak begonia dari daun. Nah, ini ya teman-teman, setelah saya buat video beberapa bulan yang lalu, saya juga praktekkan dulu karena saya untuk teknis ini harus ada beberapa jenis dulu yang berhasil dan ada contohnya, ada contoh yang sudah berhasilnya, baru saya up teknis atau caranya. Nah, ini sebelum kita lanjut ke video teknis budidaya atau teknis perbanyak begonia dari daunnya, ini saya perlihatkan dulu ini jenis begonia yang rek. Ini jenis begonia yang rek. Ini saya steknya tanggal 2 Januari 2021. Jadi ini kurang lebih 2 bulan ya. Ini juga sama, yang di cup ini tanggal 2 juga. Ini bareng. Nah, ini untuk pertumbuhannya beda-beda ya, setiap jenis bisa ada yang cepat tumbuh besar, ada yang enggak. Ini bisa kita lihat ya teman-teman nih. Ini ada yang tumbuhnya. Nah, kalau untuk yang ini jenis yang tapak macan nih. Ini tapak macan ini ya. Nah, tapak macan ini juga sama dari daun nih seperti ini. Kalau misalkan untuk jenis begonia itu biasanya kalau bukan dari bagian depan, tumbuhnya ini kan yang dari bagian depan, itu biasanya tumbuh dari bagian belakang seperti ini teman-teman. Tuh, dia tumbuhnya dari bagian belakang daun. Ini juga sama, nih ya, ini yang sama yang tanggal 1 berarti untuk pertumbuhan tunasnya itu kisaran 2 bulan lebih. Nah, ini juga saya tanggal 15-nya, selang 2 minggunya juga saya tanam. Ini baru seperti ini nih ya teman-teman, nih baru tumbuh seperti ini. Juga sama, ada yang depan, ada yang belakang seperti ini. Next di sini yang ini, bagian yang ini saya stek tanggal 29 nih, tanggal 29 berarti ini baru kisaran 1 bulan kurang lebih. Ini udah mulai tumbuh tunas, namun baru semacam jarum seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga ada yang tumbuh di belakangnya ya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang baru di stek 1 bulannya. Ini ada yang sudah tumbuh jarum dan ada yang enggak. Nih, ini saya contohkan untuk teman-teman, spesial untuk teman-teman semua. Ini saya cabut. Nih ya teman-teman, saya cabut ini sudah berakar ya teman-teman. Dia belum numbuh tunas sama seperti yang 2 bulan yang lalu, tapi sudah ada akar. Jadi kemungkinan untuk hidup itu sangat besar ya teman-teman. Jadi ini udah kuat, udah ada akarnya. Iya, seperti ini.
Nah, berarti untuk jenis begonia yang kita budidaya, kita tanam dari daun, itu kemungkinan kisaran 1 bulan itu adalah proses perakaran, dan sebulan setengah itu proses tumbuh tunas atau berjarum, dan proses 2 bulan setelahnya itu baru ada tanda-tanda tumbuh atau sudah menjadi anakan ya, tumbuh anakan. Sedikit informasi juga kalau untuk jenis yang begonia polkadot ini bisa dari daun, tapi dia agak sulit, agak susah juga karena saya udah beberapa kali juga coba, hanya ada 1 di antara 10 yang hidup. Jadi untuk jenis yang begonia ini dia bisa dibudidayakan dari anakan seperti ini ya teman-teman, nih anakan seperti ini, karena memang karakter daun begonia ini dia tidak berbulu. Nah, kalau untuk yang jenis-jenis yang begonia tapak macan seperti ini, terus begonia yang rek ini berbulu seperti ini, jadi dia mudah untuk berakar. Oke teman-teman, biar durasi videonya tidak terlalu panjang, sekarang kita langsung praktekkan dari awal prosesnya. Oke teman-teman, nah untuk proses tanam atau budidaya begonia dari daunnya, yang pertama kita harus siapkan gunting. Nah ini guntingnya usahakan kalau misalkan tidak baru atau gunting bekas, usahakan ini kita bersih, dan ini saya sudah oles dengan alkohol untuk ini antibakteri, jadi biar dia nggak busuk kalau kita tanam. Ini selain dari kita harus siapkan gunting untuk potong, kita harus sedia daun begonianya. Nah untuk begonianya kita harus sediakan atau kita harus punya daun yang agak tua atau yang seperti ini nih ya teman-teman. Ini rusak karena hama belalang. Nih seperti ini bisa kita ambil. Ini juga selain dimakan belalang, ini juga udah tua seperti ini ya teman-teman. Nah ini juga kisaran 6 bulan yang lalu, ini juga sama ya teman-teman, dari daun. Nih juga dari daun. Nah kalau yang untuk yang rekwalet ini bisa kita budidaya dari pucuk seperti ini, kita potong, atau dia biasanya bertunas seperti ini bisa kita ambil dari tunas. Ini jadinya nanti seperti ini ya teman-teman. Ini tunas, ini dari tunas tadinya, tunas ini ya yang tumbuh dari ketiaknya. Nah ini untuk yang macannya kita juga ambil yang udah tua seperti ini. Ini udah nggak bisa ya teman-teman, ini udah terlalu tua, udah kering. Nah seperti ini. Nah ini ya teman-teman, ini juga yang udah usia 3 bulanan, jadi dia juga dari daun. Nih daun yang bekas kita tanamnya udah mulai kering, dia nanti nggak perlu dibuang, nanti akan kering sendiri. Nih ya teman-teman, jadi kalau dari daun itu kemungkinan dia tumbuhnya nanti bisa 2 sampai 3 bahkan 5 tergantung uratnya. Nah ini yang tadi ya, tadi ini juga sama, ini dari daun.
Nah, kalau yang jenis yang ini, teman-teman, ini sangat gampang sekali. Ini hanya diambil seperti ini karena berbulu seperti ini. Nih jadinya seperti ini ya, teman-teman. Ini sebenarnya masih bisa kita ambil lagi nih. Ini bekas tanamnya. Daunnya, daun. Tapi untuk tanaman, semua jenis tanaman itu suplai makanan atau dapur tempat masaknya itu dari daun. Jadi usahakan untuk daun-daun utamanya itu biarkan rontok dengan sendirinya atau udah nunggu sudah tua ya, seperti ini. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Ini dari daun juga nih, anaknya bisa 1, 2, 3. Nah, ini ya karena udah sehat, ibaratnya sudah bisa hidup sempurna, udah bagus, kita bisa ambil lagi ya, teman-teman. Nah, kita ambil lagi daun yang utama yang kita setek batangnya dulu, setek cabangnya, ini kita ambil lagi, kita tanam ulang. Oke, teman-teman, ini sudah kita siapkan daunnya, kita langsung prakteknya aja. Ini kita daun yang sudah keringnya kita buang seperti ini. Ini jangan lupa ya, teman-teman, saya ingatkan posisi gunting harus dalam keadaan steril. Nih, jadi ini saya ulang lagi, udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini begonia itu ada bulu-bulunya seperti ini, itu yang menyebabkan dia mudah untuk tumbuh, mudah untuk proses perakaran. Jadi ini teknisnya kita gunting seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau langsung satu seperti ini, satu daun langsung tanam seperti ini, itu bisa. Nanti jadi prosesnya kayak yang ini tadi, banyak anaknya, baru kita bisa manfaatkan lagi daunnya atau cabangnya ini. Tapi kalau pengen yang seperti ini, cuman punya 1 daun tapi hasilnya banyak, ini bisa proses yang seperti ini. Kita ambil seperti ini ya. Nah, ini ya, teman-teman, ini kita langsung tanam aja. Ini seperti ini. Oh iya, informasi untuk media tanamnya tidak boleh terlalu basah. Nah, ini ya, teman-teman, ini terlihat sangat kering sekali. Ini proses penyiramannya hanya di spray saja. Ini kita tanam seperti ini. Nah, ini usahakan jari-jarinya jangan terlalu masuk ke dalam media. Nah, ini yang seperti ini, proses-proses yang seperti ini dari yang seperti ini ya, teman-teman. Nih, jadi 1 daun bisa jadi nah, ini bisa jadi 2 ya, teman-teman. Nih bisa jadi 2 kayak gini. Nih 1, 2, karena uratnya nih yang di belakang daun, uratnya ada 2 seperti ini, jadi tumbuhnya 2. Jadi tumbuhnya mata tunas itu dari ruas ini, dari urat daun nih, seperti ini urat daun ya, teman-teman. Nih, ini urat daun. Ini juga bisa langsung kita praktekkan. Ini posisinya harus tegak ya, teman-teman, harus tegak. Kenapa harus tegak? Kenapa harus tegak? Karena jika kita dalam keadaan posisi miring, dia nanti daunnya akan terkena siraman atau terlalu basah, nanti dia akan menyebabkan busuk.
Ini bisa kita satu polybagnya bisa kita jadiin dua kayak gini tadi. Nih. Depan belakang. Jadi nanti ketika dia ditaruh di pot langsung rimbun, langsung bagus. Nih dari belakang, dari depan tumbuh semua ya, teman-teman. Nih. Jadi ini juga bisa menghemat tempat. Dan nanti ketika tumbuh bisa langsung rimbun. Ini duet antara rek satin sama tapak macan ya. Jadi biar nanti satu pot ada dua jenis. Oke teman-teman. Jadi untuk tanam atau teknis pengambilan daun, pengambilan uratnya sudah sedikit dijelaskan. Sekarang kita masuk ke teknis perawatannya. Jadi ketika kita tanam dari daun seperti ini, dia kisaran 10 hari dulu. Nih ini bahkan udah sampai 2 minggu nih ya teman-teman. 2 minggu ini belum saya siram. Nanti disiramnya disemprot-semprot saja. Jadi biarkan dia terlalu kering, biarkan dia kekurangan air ketimbang dia harus terlalu basah, karena akan menyebabkan busuk pada setekannya ini ya teman-teman. Karena untuk jenis tanaman begonia ini dari ruas-ruasnya atau rantingnya itu sudah menyimpan kadar air. Jadi cukup untuk seminggu sampai 2 minggu itu menyimpan kadar air yang sudah ada di ruas atau urat daunnya. Jadi kita siramnya cukup 10 hari sekali saja. Nah ini teman-teman, ini malah belum pernah disiram. Ini paling kena tampias sawernya air hujan. Nih udah tumbuh ya teman-teman. Nih mau masuk usia 1 bulan tumbuh dia ini. Nah untuk teman-teman semua pecinta tanaman, khususnya yang setia menonton video-video dari RA Plant, terima kasih atas segala supportnya dan dukungan serta doanya. Terima kasih banyak. Nah untuk teman-teman semua, janji saya sudah saya penuhin, dan itu artinya permintaan teman-teman semua untuk teknis perbanyak begonia dari daun sudah kita laksanakan. Untuk teman-teman semua, selamat mencoba, semoga berhasil ya teman-teman. Saya juga pernah ada di posisi teman-teman semua, pernah ada di posisi gagal, hanya ada yang tumbuh beberapa persen saja. Nah kali ini saya alhamdulillah dinyatakan 100% berhasil. Sekali lagi semangat untuk semua teman-teman pecinta tanaman. Selamat mencoba, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Karena kegagalan adalah pelajaran yang paling berharga dan pengalaman yang istimewa. Oke, akhir kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.